Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak saya laki-laki masuk agama Kristen, padahal dari kecil saya didik agama Islam. Saya sudah berusaha menasehati, mengingatkan, dan sudah bicara dari hati ke hati, tapi anak saya tetap masuk Kristen. Saya kepikiran dan hidup merasa dihantui dosa. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Allahu Akbar. Di mana hidupnya anak ini? Itu jadi pertanyaan. Bersama siapa dia hidup? Jadi orang tua itu kadangkala memberikan pendidikan kepada anak, tapi lupa untuk menciptakan lingkungan yang baik buat anak. Tadi malam yang hadir di kajian, Ustadz Ami menjelaskan tentang firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Engkau sabarkan dirimu, engkau sabarin dirimu, tahan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kita membutuhkan komunitas, teman-teman yang membantu kita. Ada kawan di Australia, dia pindah ke Australia. Anaknya sekolah di sekolah Australia. Anaknya itu nggak nyaman jadi Muslim di sana, jamaah. Kenapa? Dia harus sholat, sedangkan teman-temannya nggak ada yang sholat. Mereka nyaman. Anaknya kalau perempuan harus pakai jilbab, nggak ada yang pakai jilbab satu sekolahan. Anaknya harus puasa, semuanya nggak ada yang puasa di sana. Maka dia berpikir anaknya nggak boleh pacaran. Mereka semua pada pacaran di sana. Nggak, anak tetap mendidik dia. Di sini kesalahan orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana bariun min muslimin ya'ishu baina dhahranil musyrikin la tatara'a naruhuma. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang musyrik. Enggak boleh api mereka saling kelihatan. Artinya berusaha untuk tidak mendekat di lingkungan seperti itu. Ini sangat bahaya sekali. Maka pendidikan yang diberikan akhirnya luntur dengan kondisi yang ada. Antum pernah nggak dapat video sosial eksperimen yang seorang yang masuk lift, dia ngadep ke depan gitu. Tahu-tahu datang orang ngadep ke kiri, datang orang ngadep ke kiri, semua akhirnya ngadep ke kiri. Dia ngelihat semua ngadep ke kiri, ngadep ke kiri juga dia. Ngadep ke kiri juga dia. Dia nggak tahu kenapa ngadep ke kiri, juga nggak tahu. Cuma dia lihat lingkungannya semuanya ngadep ke kiri. Akhirnya dia ngadep ke kiri, jemaah. Maka tadi buat orang tua, apabila dia sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal, selesai. Tapi kalau ternyata memang ada kesalahan dari orang tua, ya sudah, dia hendal bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan anak yang murtad ini, jemaah, jangan ditinggal. Karena boleh jadi dia murtad karena sesuatu, karena ikut-ikutan. Kalau kita tetap di belakang dia. Kadangkala ada anaknya yang murtad karena pernikahan. Tetap orang tuanya kalau bisa di belakang dia. Memang ada dua penanganannya. Ditinggalkan dengan harapan dia balik. Kalau harapannya besar. Kalau enggak, diikutin. Karena harapannya suatu hari dia noleh. Bapaknya ada, ayo nak. Bapak tungguin engkau nak. Iya aja Pak. Bagaimana Nabi Nuh ya, sedih ketika dia harus melihat anaknya tenggelam ya Pak. Anaknya jam. Maka tolong orang tua benar-benar maksimal mendidik anaknya, terus didoakan anaknya. Kalau ada kesalahan dari orang tua, ya berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan bertobat. Dan dia dekat sama anaknya, kasih hadiah anaknya, supaya tahu orang tuanya itu peduli. Dan semoga Allah kasih hidayah kepada anak itu. Afwan, izin bertanya Ustaz, bila ada seorang
terdiagnosis penyakit mental oleh dokter seperti gangguan apa ini? Lemar, depresi selama berkepanjangan. Namun istri selalu mendampingi suaminya yang sakit tersebut. Yang ingin ditanyakan, bila istri menggugat cerai saking tidak sabarnya menghadapi suami yang sakit tersebut, bagaimana hukumnya? Coba. Syukran, jazakallah khair. Iya, kalau pertanyaannya, bolehkah istri menggugat cerai suaminya yang seperti itu? Boleh aja. Boleh istri itu menggugat suaminya dikarenakan akhlak suami yang buruk. Boleh menggugat suaminya karena suami tidak menunaikan hak-haknya. Kalau memang dia merasa kayaknya anak kalau melanjutkan hidup sama suami takut, Ustaz. Takut tidak menunaikan hak-hak anak, sedangkan dia boleh bercerai, maka silahkan. Karena ada orang yang mengatakan istri ini nggak setia gitu ya. Bukan nggak setia, karena memang ada masalah. Yang dikhawatirkan ketika dia terus bersama suaminya, tadi iman dia berkurang lagi, mungkin dia kurang ajar sama suaminya, mungkin ada banyak hal yang jadi pertimbangan. Jadi kalau boleh saja, tapi kalau dia mau bertahan. Beda anak sama orang tua ya. Karena anak sama orang tua itu nggak ada suratnya, kata orang. Tapi kalau kita sama pasangan hidup kita, ada suratnya. Maka diperbolehkan sang istri menggugat cerai suaminya dalam kondisi tadi suaminya melakukan hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa menunaikan haknya. Tapi kalau istri mau bersabar, silahkan. Ada perbedaan suami sama istri. Kalau suami disuruh sabar, jamaah, karena suami bisa nikah lagi. Dia punya masalah sama istrinya, udahlah nggak apa-apa, anak nggak ceraikan, anak tambah satu lagi. Kayaknya masalah juga yang kedua ini, Ustaz. Tapi anak tambah satu lagi, Ustaz. Bismillah, insya Allah 4 nggak ada masalah. Ternyata yang keempat sama aja, ternyata Ustaz. Iya, jamaah, hidup ini masalah, bukan untuk bersenang-senang. Maka perlu bersabar. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Kalau kalian nggak suka sama mereka, sabar. Boleh jadi dalam Allah mengatakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kau benci di situ ada kebaikan yang banyak. Berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, bagaimana menghilangkan penyakit jatuh hati pada suami atau istri orang? Gimana ini, Ustadz? Iya. Jamaah, cinta itu dari mana? Dari mata jatuh ke hati. Jadi kalau bicara bagaimana menghindari agar kita tidak jatuh hati kepada istrinya orang, kepada suaminya orang, ya, maka seperti yang Allah perintahkan, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahum. Jadi kuncinya memang menjaga mata. Apalagi seorang muslim, bagaimana dia menghormati istri tetangganya. Karena terus terang jamaah, berzina dengan istri tetangga itu dosanya jauh lebih berat daripada berzina dengan 10 perempuan-perempuan pelacur itu. Kenapa? Karena tetangga kita punya hak bertetangga. Apalagi kalau dia muslim. Apalagi kalau dia kerabat kita. Dulu di masa jahiliyah, Utsman bin Abi Talha, supaya kita tahu ya, kita yang udah muslim kadangkala masih kurang menghormati dan menghargai istri orang, apalagi istri kawan, istri tetangga kita. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dia pernah
melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Suaminya udah sampai kota Madinah. Dia berangkat sendirian. Dia naik ontanya, dia bawa Salamah, kemudian dia berangkat. Ketika sampai Tan'im, Tan'im itu keluar tanah haram. Dia berjumpa dengan orang musyrik. Dia belum masuk Islam, nanti dia masuk Islam. Waktu itu belum wajib pakai jilbab. Karena kewajiban jilbab di kota Madinah. Tahu Utsman bin Abi Thalha ini sama perempuan ini. Maka dia mengatakan, ila'ain ya binta Abi Umayyah. Subhanallah jemaah. Di antara bentuk penghargaan kepada perempuan itu, apalagi kalau dia istri orang lain, adalah tidak dipanggil namanya. Dipanggil kunyahnya. Dipanggil dengan kunyahnya Ummu Salamah ini. Dinisbatkan kepada bapaknya. Binta Abi Umayyah. Kata dia, aku berangkat ke kota Madinah, katanya. Sama siapa engkau, katanya? Ya, bersama onta dan anakku, dan tentunya Allah yang akan mendampingiku. Apa kata orang musyrik ini? Dia mengatakan, malaki min matrak. Nggak bisa engkau ditinggalkan. Gimana perempuan berangkat sendirian? Dengan jarak tempuh 435 km. Naik onta. Butuh perjalanan 6-7 hari. Itu Utsman bin Abi Thalha dampingi Ummu Salamah. Dibawa Ummu Salamah. Dan diceritakan oleh Ummu Salamah, aku nggak pernah dapat kawan yang sebaik dia. Artinya kawan perjalanan. Ngajak ngomong saja tidak. Istrinya orang ini. Ngajak ngomong aja tidak. Diam dia. Ketika waktunya istirahat, dia rundukkan ontanya itu. Setelah merunduk, berangkat Utsman ini. Menjauh. Karena kadang-kadang perempuan kalau turun dari onta, ada yang tersingkap dari kakinya atau ditinggal. Setelah selesai dibawa lagi ontanya, dikasih makan, suruh istirahat, nggak ngajak ngomong. 2 hari, 3 hari, sampai Quba. Ketika sudah sampai Quba, Utsman mengatakan, ya binta Abi Umayyah, suamimu ada di sini, katanya. Silahkan kau lanjutkan. Tidak menunggu ucapan terima kasih dari suami. Ini diantara akhlak mulia yang ada pada masa itu. Menghargai tetangga. Sampai seorang penyair mengatakan, ketika dia naik rumahnya, ngelihat ada istri tetangganya lewat, dia paling-palingkan. Sampai masuk rumahnya, sampai nggak kelihatan, baru dia mandang lagi. Maka menjaga pandangan mata ini penting sekali. Dan tatkala kita memandang tidak sengaja, apa yang harus kita lakukan? Apa jemaah? Jangan berkedip gitu ya. Subhanallah, kan katanya 1 kali boleh katanya. Enggak jemaah, isrif basar, kata Nabi SAW, palingkan pandanganmu dan banyak berdoa. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Semoga dengan itu Allah selamatkan kita dari fitnah jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah ana sudah termasuk suami yang memberi nafkah kepada istri? Jika selama ini ana hanya membantu usaha yang dijalankan istri sebelum hijrah, sebelum hijrah ana bekerja di suatu perusahaan, tetapi ana terpaksa meninggalkan pekerjaan ana untuk hijrah. Terus dia membantu istrinya saja. Betul. Jemaah rahimakumullah, sebelum kita lahir, rizki kita sudah dicatat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sahabat yang nggak berada. Istrinya bekerja, istrinya menenun, hasil tenunnya dijual, dan itu digunakan untuk makan keluarga. Akhirnya istrinya ini suatu hari menghadiri kajian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan kepada para wanita, tasaddaqna walau min huliyikunna. Kata Nabi SAW, kalian bersedekahlah walaupun dari perhiasan kalian. Dimotivasi bersedekah, apalagi kebanyakan wanita itu di neraka. Akhirnya perempuan ini datang ke suaminya.
Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, kayaknya aku nggak bisa bantuin engkau lagi. Tadi, aku kepingin sodako. Nabi nyuruh sodako. Kata Abdullah bin Mas'ud, nggak ada masalah. Gitu. Allah tidak akan melantarkan kita ya, iman jamaah. Tapi coba engkau tanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana seorang istri yang mungkin suaminya tadi secara finansial nggak mampu, yang sudah berusaha untuk bekerja, tapi ternyata hasilnya nggak mencukupin. Akhirnya datanglah istrinya ini ke rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata subhanallah, di pintu rumah Nabi SAW juga ada perempuan Ansar yang masalahnya sama dia. Masalahnya sama. Masalahnya apa? Suaminya nggak mampu. Bukan suaminya malas ya, enggak, suaminya nggak mampu. Akhirnya datang Bilal bin Rabah, tanyakan, Bilal, kata dia, kami malu nih, tanyakan tentang masalah ini. Dan jangan kasih tahu kalau yang tanya itu aku. Namanya ini Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Bilal masuk menanyakan kepada Nabi SAW. Nabi tanya, siapa yang tanya? Di mana sekarang? Qal Zainab. Ayyuz Zayanib. Zainab yang mana? Jadi Zainab itu banyak, makanya nama orang dulu itu namanya satu kan mirip-mirip semua. Zainab, ada Zainabnya putri Nabi SAW, ada Zainabnya istri Nabi SAW. Istrinya dua namanya Zainab Nabi SAW. Bagaimana membedakannya? Dengan nasab, pintu fulan. Tapi subhanallah, di hadis ini Bilal tidak menyebutkan nama bapaknya Zainab. Kata Ibn Mas'ud, Zainab imra'atu Ibn Mas'ud, nyonyanya Ibn Mas'ud, istrinya Ibn Mas'ud. Jadi ternyata boleh menyebutkan seseorang itu fulan siapa? Oh, fulan istrinya fulan. Jadi untuk menunjukkan dia bukan anaknya tapi istrinya. Oh gitu. Sampaikan kepada dia bahwa yang dia berikan kepada keluarganya dapat pahala sedekah dan dua lagi pahala silah, pahala menyambung rahim dia. Jadi dapat pahala double ketika seorang wanita itu membantu suaminya dan juga memberikan nafkah kepada anak-anak yatim yang ada di bawah perawatannya. Jadi insya Allah nggak ada masalah kalau istrinya menerima. Tapi begini, ketika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, biasanya kepemimpinannya akan pincang, kecuali kalau istrinya soleha. Nah, makanya jangan pernah salah pilih istri. Gimana kalau sudah salah? Nah, apa yang antum lakukan? Ya diperbaiki, diperbaikilah. Perbaikilah. Karena seorang suami memang wajib memberikan nafkah, sandang, pangan, papan itu kewajiban suami. Allah Azza wa Jalla mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki adalah pemimpin-pemimpin buat para wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang pertama karena karunia Allah. Jadi yang nggak bisa seorang perempuan menggantikan posisi itu Allah sudah ngasih buat laki-laki. Yang kedua karena mereka memberikan infak. Di sini ada unsur perintah, mereka adalah memberikan nafkah kepada istri mereka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ternyata sang suami membantu istrinya yang sejatinya bantuan yang diberikan kepada istrinya itu ya setara dengan nafkah yang harus dia berikan kepada istrinya, insya Allah nggak ada masalah. Dia sudah memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi hanya saja istri kadangkala tidak menghitung. Engkau nggak pernah ngasih nafkah sama aku. Loh, aku yang ngerjakan kerjaan itu, yang garap ini, yang kirim barang ini, kirim itu nggak kerja. Iya, engkau nggak pernah ngasih fulus sama aku. Ya sudah, hitungannya boleh jadi hitungannya kerja, Ustaz. Berapa mau digaji suami? Ya terserah, mamanya, oh kerjaanmu gaji ya
5 juta, tapi karena suami 2,5 juta lah. Malah dikurangin sama dia. Tapi insya Allah tadi usahakan ada kejelasan antara suami dan istri. Kalau istri menerima, alhamdulillah ya, dengan kondisi suaminya. Tapi kalau suami melihat posisi dia sering direndahkan sama istrinya, ada jamaah. Ada yang istrinya senantiasa, mas listrik aku yang bayar loh mas. Ya. Terus beras aku yang beli mas ya. Ada istri yang kurang soleha. Ya sudah, antum banyak berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal supaya dikasih kerjaan, kasih rezeki sehingga bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Kalau tidak, akhirnya sang suami benar-benar tidak memberikan nafkah kepada istri karena nggak mampu. Anggap dia di PHK, nggak mampu. Apa pilihannya? Pilihannya yang pertama, sang istri memberikan nafkah dan ikhlas, tetap melayani suami. Walaupun suami tidak memberikan nafkah, tapi sang istri tetap melayani suaminya dan membantu suami. Nah, ini kondisi yang terbaik. Atau yang kedua, sang istri menghitungnya utang dari suami. Jadi setiap bulan biaya rumah tangga itu adalah 5 juta, dihitung utang sama suami. Dia tetap melayani suaminya, tapi ini semua utang. Ketika suaminya dapat warisan, mas 2 tahun. Boleh jemaah, boleh. Karena memang ini bicara kewajibannya siapa? Suami. Ini kalau bicara hukum fikih boleh. Yang ketiga, istri tidak melayani suami. Tidak melayani suami. Dia mengatakan, mas kau nggak ngasih nafkah sama aku harus bekerja, harus ini. Sang istri tidak melayani suami. Sampai sang suami memberikan nafkah. Para ulama fikih menjelaskan dalam kitab-kitab fikih mereka, kondisinya nggak apa-apa seperti itu. Karena engkau jangan mau minta dilayani sama istrimu sedangkan engkau tidak menjalankan tugasmu. Ini pelayanan yang harus diberikan istri kepada suaminya. Tapi kondisi yang paling ideal ya tadi, istri yang ikhlas lah. Kalau enggak lebih baik utang tadi, dianggap utang. Kan nggak apa-apa Ustaz dianggap utang Ustaz, sampai nanti 10 tahun diikhlaskan utangnya, nggak apa-apa. Makanya antum cari istri yang soleha gitu. Saat 10 tahun, ayolah jangan dituntut aku hari kiamat, nggak punya fulus aku gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin semoga Allah menjaga Ustaz. Izin bertanya, apa hukumnya istri menolak berhubungan dengan suami dengan alasan malas keramas, Ustaz? Iya Ustaz, tayamum boleh Ustaz. Masa kita ayat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Iya. Kita tahu di antara tujuan pernikahan tadi yang sudah kita bahas adalah menyalurkan syahwat ya. Agar kita terselamatkan dari fitnah wanita. Bahkan Nabi SAW memberikan arahan apabila seorang lelaki memandang sesuatu, memandang wanita di luar rumah yang menyebabkan hasratnya bangkit, ya dia seharusnya menundukkan pandangan. Tapi kadang-kala dia terlihat gitu wanita tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Falyarji' ila ahli. Maka hendaklah dia pulang menjumpai istrinya. Dia salurkan syahwatnya kepada istrinya. Fa innal ladzi biha mithal ladzi biha. Yang ada di perempuan itu sama persis dengan yang ada di istrinya. Sama jemaah. Namun memang manusia itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Manusia itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Kenapa? Karena di situ ada syahwat, ada emosi dia tatkala melihat. Contoh handphone. Ketika antum melihat handphone terbaru, iPhone 17, udah keluar? Belum? Oke. iPhone 16, antum lihat ya di toko ya, ya Allah bagus banget ya Allah. Kemudian antum lihat di handphone iklan-iklan, ya Allah bagus banget. Sampai akhirnya ketika sohib antum bawa, apa yang antum lakukan? Boleh pegang. Pegang aja izin. Antum pegang, antum lihat, Masya Allah, mudah-mudahan anak punya kayak gini.
1 bulan kemudian antum beli. Apakah perasaan antum setelah antum memiliki dengan perasaan sebelum memiliki sama? Nggak sama. Setelah antum miliki, biasa aja antum. Ternyata biasa aja ya. Istri pun sama. Sama. Jadi sebelum antum menikah dengan perempuan itu, antum sudah melamar ya, atau antum sudah tertarik. Setiap perempuan itu lewat depan rumah antum, antum tengok dari balik sitar, ya Allah, ini insya Allah istri anak, ya Allah. Ngelihat sandalnya, bukan orangnya. Pasti, ya Allah, ini sandal calon istri anak ini. Setelah jadi istri antum, lempar pakai sandal kan. Setelah jadi istri antum, keluar kamar mandi pakai anduk saja, antum sibuk dengan handphonenya. Siapa ini? Oh, istri anda, biasa aja. Memang seperti itu. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan arahan. Kalau engkau melihat sesuatu yang membuat hasratmu bangkit, pulang. Sama, ini di perempuan itu sama dengan di istrimu. Sampai rumah, istrinya mengatakan, afwan, anak nggak mau keramas. Akhirnya mau kemana nih laki? Maka ingat bagi para wanita, jangan pernah menolak keinginan suaminya selama engkau masih mampu. Dan jadikan itu sebagai ladang pahala buat dia. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Enggak, ini nyari bapaknya ini. Mana bapaknya? Hadir ketemu bapaknya sudah. Bapaknya lagi dengarkan kajian. Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan kalian tatkala mendatangi istri kalian, menyalurkan syahwat kalian ke yang halal, sodakoh. Makanya antum kalau ngomong sama istri, ngomong, dek, ana mau sodakoh. Sehingga dia merasakan ini ibadah loh. Sahabat heran radhiyallahu taala anhu tentang ungkapan Nabi SAW, menyalurkan syahwat ke istri atau ke budaknya ada pahala sodakoh. Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'aha fi haram. Bagaimana pendapat kalian kalau dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram, akana alaihi wizr. Dosa enggak dia? Dosa. Begitu pula tatkala dia menyalurkan di tempat yang halal. Ini dari sisi pahala. Orang dapat pahala. Ketika menolak dikasih pahala, maka ada ancaman. Dilaknat, jemaah. Dilaknat sampai subuh. Kalau suaminya marah ya karena dia nggak bisa menyalurkan syahwatnya, maka Nabi SAW mengatakan, tal'anuhul malaika hatta yusthatta tusbih. Dilaknat malaikat sampai pagi. Kenapa? Karena urusannya menjaga keutuhan rumah tangga, menyelamatkan sang bapak dari kemaksiatan, menyelamatkan anak-anak dari sikap buruk bapaknya. Karena orang kalau punya syahwat kemudian tidak tersalurkan, apa yang terjadi? Semua dia makan, semua dia marahin. Maka bagi ibu-ibu tadi, kalau dia merasa memang nggak nyaman ya, karena rambut dia panjang, ya izin sama suaminya, aku boleh pendekin sedikit rambutku, supaya kalau mandi nggak terlalu repot. Atau dia apa istilahnya, dikepang rambutnya, dikepang aja rambut umpamanya, karena mandi junub dengan mandi haid berbeda. Maka mungkin yang tadi, yang bagaimana yang memudahkan. Terus Ustaz Irwandi tadi usul dimasakkan air hangat, Ustaz. Ya, suaminya masakkan air hangat. Nah, atau beli penghangat di rumahnya sehingga sang istri bisa mandi dengan air hangat, terus mengeringkan. Ada pengering hair dryer ya, bisa pakai itu ya. Jadi perlu suami istri ini saling membantu, saling membantu. Jadi kalau suami istrinya nggak mau, apa yang dilakukan suami? Ya udahlah, antum pulang bawa bunga dulu buat istri,
Sampaikan kepada istri, engkau nggak mau nggak apa-apa, aku pijetin. Setelah dipijetin ya terserah nanti lanjutannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bukan kepada Ustadz Syafiq. Assalamualaikum, izin bertanya, ada fenomena mengamalkan sunnah poligami, tapi dari segi materi beliau tidak mampu. Contoh, istri pertama tinggal di rumah kontrakan, anak-anaknya disekolahkan ke sekolah yang gratis atau minta diskon ke sekolah untuk makan yang layak aja susah. Istri kedua, ketiga dikontrakan seadanya. Pertanyaan, mampu dalam berpoligami itu bagaimana menurut hukum syar'i? Ustaz. Perlu dikasih kripto ini Ustaz. Biar mampu Ustaz ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Allah menciptakan kita pada hakikatnya untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Yang diantara perjalanan beribadah kepada Allah, kita memerlukan bekal, kita memerlukan kawan. Di antaranya adalah menikah. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan dalam Al-Quran Al-Azim, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah, kata Allah, mereka yang enggak punya pasangan, nikahkanlah mereka ya dari hamba-hamba kalian yang laki-laki yang wanita kan. Kalau mereka fakir, Allah akan cukupi dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara pernikahan, jangan poligami. Satu istri saja itu harus punya kemampuan. Jadi jangan bicara poligami. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian memiliki al-ba'ah. Al-ba'ah ini isyarah oleh para ulama adalah kemampuan untuk memberikan nafkah, kemampuan untuk membayar mahar, maka hendaklah dia menikah. Kenapa kita disuruh menikah? Karena Allah telah memberikan banyak ujian kepada manusia. Dan tidak ada fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki daripada kaum wanita. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Aku tidaklah meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki daripada wanita. Solusinya apa? Nabi SAW mengatakan, falyatazawwaj. Hendaklah dia menikah. Karena pernikahan ini dapat membantu dia. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Pernikahan itu dapat membantu kita untuk menahan pandangan kita, menundukkan pandangan kita, dan menyelamatkan kemaluan kita. Tapi tidak semua orang punya kemampuan menikah. Nikah satu nih ya. Terus kalau nggak mampu, apa yang harus dia lakukan? Sedangkan fitnahnya masih ada. Maka Nabi SAW memberikan solusi yang kedua, yaitu fa'alaihi bisyam. Hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Kenapa? Fa'innahu lahu wija. Itu dapat menyelamatkan dia, menahan nafsunya sehingga dia tidak terjebak ke dalam kemaksiatan. Kalau dikatakan tadi ada fenomena, ada laki-laki yang pada hakikatnya dia tidak mampu, tapi dia memiliki syahwat yang harus dia salurkan. Lalu dia berpikir untuk menikah, padahal secara finansial dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan istri sama anak-anaknya.
Bahkan sebagian menyuruh istrinya untuk bekerja. Kalau tadi dikatakan dia memilih menikah, tapi nanti dia meminta diskon kepada sekolah dengan dalih kami tidak mampu. Nikah lagi mampu. Bayar SPP sekolah mengatakan kami tidak mampu. Antum bagaimana kok nikah lagi? Ini anak tanggung jawab. Antum punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak antum. Jangan akhirnya antum membebankan kepada orang lain. Padahal kita tahu nikah lebih dari satu itu adalah syariat yang bersyarat. Bukan hanya karena keinginan kemudian antum bisa melakukan. Maka nasihat ana kepada kaum laki-laki, ketika antum belum mensejahterakan istrinya, belum memberikan nafkah yang cukup kepada anak-anaknya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka cukup satu. Terus bagaimana mengendalikan nafsunya? Puasa. Karena sekali lagi tujuan kita adalah mengabdi dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Man shoma yauman, subhanallah ya. Kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Nabi SAW berapa istrinya? 9. Beliau meninggal dunia, ada 9 istri yang beliau tinggal. Beliau di bulan Sya'ban dengan istri yang 9 tadi, puasanya hampir full. Supaya kita tahu bahwasanya pernikahan ini bukan hanya untuk menyalurkan syahwat, untuk bersenang-senang. Pernikahan itu tadi sebagai bekal mencari kawan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sudah punya istri 9, beliau tetap berpuasa. Ketika beliau ditanya oleh para sahabat, oleh Usama bin Zaid ya, salah satunya, kenapa engkau puasa di bulan Sya'ban ini yang tidak biasa engkau lakukan di bulan-bulan lainnya? Beliau mengingatkan kita kepada tujuan hidup. Beliau mengatakan, dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Bicara manusia yang ada pada waktu itu siapa? Para sahabat. Bayangin ya. Orang banyak lalai dengan bulan Sya'ban ini sejak zaman dulu. Karena bulan itu terjepit di antara bulan Rajab yang merupakan bulan haram dan bulan Ramadan yang merupakan bulan puasa. Kejepit dia. Banyak orang, oh kita bulan Rajab, hati-hati ini bulan haram, menghindari dosa dia. Kemudian di bulan Sya'ban dia biasa-biasa aja. Nanti Ramadan aku akan puasa. Padahal puasa dimulai di bulan Sya'ban oleh Nabi SAW. Puasa sunnah. Maka beliau mengatakan bulan ini bulan yang dilalaikan oleh manusia. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan ini amalan-amalan diangkat, dipaparkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin puasaku, ibadahku diangkat, amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Beliau punya istri berapa? 9. Puasanya hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban. Belum lagi di bulan-bulan lainnya. Maka buat teman-teman yang berpikir tadi untuk menjalankan poligami, hendaklah dia mempertimbangkan segalanya dan niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bagi yang tidak mampu maka silahkan berpuasa. Dengan itu dia akan terjaga dari kemaksiatan insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, istri ana sering berdandan kalau keluar rumah. Padahal ana pingin kalau dandan cuma di rumah saja. Biar ana yang pandang. Tolong nasihati istri ana Ustaz, kebetulan dia ada di sini. Jemaah, suami itu pemimpin.
Antum yang harus nasihatin istri. Tapi memang perempuan ini jamaah, kalau dikasih nasihat suaminya ngomong kamu bukan ustaz. Dia nggak mau dikasih nasihat suami, padahal dia wajib taat sama suaminya, wajib. Kalau dia mau puasa sunnah, suaminya ngomong jangan, nggak boleh puasa sunnah, haram dia puasa sunnah. Kalau dia puasa sunnah, suaminya mengatakan jangan, dia maksa puasa sunnah, dosa dia. Itu hak suami besar. Maka para wanita yang diridhoin Allah adalah wanita yang kalau dipandang suaminya menyenangkan hati. Bukan menyenangkan hati kalau dipandang tetangga. Bukan. Jadi tolong para wanita sadar. Dan para suami, hendaklah antum itu sering muji istrinya. Ngelihat istrinya, ya Allah, kayak rembulan engkau. Allahu Akbar. Seneng banget dia. Tapi kalau sudah dandan di rumah, cantik, suaminya cuma ngeliatin doang. Iya, mana makan? Mana makan? Puji dulu istrinya. Kenapa istri itu ingin berdandan di luar? Karena banyak yang muji dia. Dan dosa perempuan ketika membuat laki-laki akhirnya memandang wajahnya dan bisa berzina akhirnya jamaah. Sehingga orang selalu berpikiran rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Karena rumput tetangga kalau keluar selalu berdandan. Istri kita di rumah, Allahu Akbar, ini pembantu dari mana? Nggak bersolek wala apa. Masya Allah, satu pertanyaan terakhir. Masih banyak jemaah pertanyaan. Udah malam kayaknya jemaahnya, Masya Allah. Tunggu anak lihat pertanyaan yang paling penting jemaah. Iya, ini berkaitan dengan sihir jemaah. Anda mau tanya Ustaz, dalam proses ruqyah terkadang jin dalam tubuh berkata bahwa yang mengirim sihir itu adalah seorang yang dikenal, dan kita disuruh untuk menasihatin orang yang mengirim sihir tersebut, padahal kita tidak punya bukti. Ahibati fillah, ingat, jin ini pendusta. Makanya kita nggak boleh percaya sama dia. Dia mengatakan saya Muslim. Tahu dari mana kita dia Islam? Sholat nggak kelihatan kita. Kecuali yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan wahyu yang menyatakan mereka adalah Islam. Tapi kalau dia ini ngomong saya ini dikirim sama fulan, setan itu salah satu targetnya memecah belah umat. Dia ngomong seperti itu supaya antum berantem sama fulan, padahal yang ngirim orang lain, atau dia sendiri yang ingin masuk ke tempat antum. Maka jangan percaya sama dia. Jangan percaya sama dia. Didakwain jin itu suruh keluar, antum nggak ada urusan. Antum kasih nasihat fulan, fulan yang ngirim anak. Ngomong sama jinnya, kamu kok mau disuruh fulan? Kok kita disuruh nasihatin fulan? Kita kasih nasihat jinnya, bukan nasihatin fulan. Kamu keluar, bertobatlah, tinggalkan tubuh ini. Seperti itu. Jadi bukan kita percaya sama omongan dia. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Bolehkah kita mengembalikan ilmu sihir itu kepada pengirimnya? La, jamaah. Terus apa bedanya antum sama dia? Sama-sama penyihir antum akhirnya. Padahal kita tahu salah satu dosa terbesar itu as-sihir, yang menyebabkan kekufuran. Sihir itu jemaah. Maka tolong jemaah, banyak orang yang kepingin laris dagangannya datang ke dukun, ke penyihir ya. Dan masih banyak umat Islam melakukan itu jemaah. Ana melihat sendiri. Dulu waktu anak SD, pendidikan agama masih jalan. Kita itu kalau mau maghrib sering melihat panah api ya.
Ngelihat panah itu terbang. Pernah satu malam kita di pesantren, kita melihat ada kendil, lampu apa? Lampu minyak itu terbang jemaah. Kita melihat kiriman sihir orang-orang itu jemaah. Dan itu adalah kekufuran, maka hati-hati. Ada buku-buku yang mengajarkan sihir, bahkan buku itu berbahasa Arab. Jangan dipikir sihir itu dari Jawa, dari Arab dulu zamannya Nabi Musa alaihissalam sudah ada sihir. Maka zamannya Nabi Sulaiman pun sudah muncul sihir tersebut. Maka hati-hati dengan sihir. Maka antum ruqyah, antum berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada ucapan yang macam-macam bahwasanya fulan yang mengirim sihir, jangan percaya, antum doakan fulan dan minta kepada jin itu untuk keluar. Dan kita jamaah hendaklah jangan lupa untuk membaca 3 surat setelah selesai sholat selalu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tolong dibaca dengan hati. Ada orang mengatakan, Ustaz, ana itu udah rutin zikir pagi petang. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kok masih kena sihir? Antum baca tidak dengan menghayati. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Innallaha la yastajibu du'an min qalbin lahin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lupa. Kalau antum baca wa min syarrin naffatsati fil uqad, antum nggak tahu apa naffatsati fil uqad itu penyihir-penyihir wanita, tapi antum tidak pernah menghayati bacaan antum. Maka tolong mulai saat ini kaji Al-Quranul Karim dengan maknanya, dengan artinya, tadabburi, dan ketika antum berdoa pun usahakan antum memahami artinya. Jamaah itu yang bisa anda sampaikan, kurang lebihnya anda mohon. Afwan Ustaz, izin bertanya, kami suami istri yang pekerjaannya satu profesi. Pekerjaan kami banyak berhubungan dengan bank. Alhamdulillah kami hijrah dan memutuskan rekanan dengan bank. Semenjak itu kehidupan kami menurun drastis dan sering terlambat membayar gaji staf kami 1-2 hari. Apakah kami zalim terhadap staf kami atas pembayaran gaji yang sering terhambat? Terus terang kami sering tergoda untuk kembali rekanan sama bank. Subhanallah jamaah. Ketika seorang ambisinya duniawi, maka dia akan tertarik kembali berbuat dosa. Tapi ketika ambisi dia akhirat, maka seharusnya dia nyaman dengan kondisi ini. Lu gimana nyaman Ustaz? Yang anak tanyakan gaji karyawan nih. Taib, apa yang antum lakukan sekarang? Antum dapat apa dari Allah? Allah janji itu, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ana alhamdulillah dapat 2 rakaat sebelum subuh yang belum pernah anda tinggalkan sejak hijrah. Itu lebih baik dari semua bank yang ada di muka bumi ini. Supaya antum paham, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Yang dulu ketika antum nggak hijrah, antum nggak dapat itu, gitu loh. Antum dapat zikir pagi dan petang. Yang Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah katakan harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Zikir-zikir yang baik, ya, ucapan-ucapan yang baik, amalan yang baik itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Dan lebih bisa diharapkan. Harta, antum berharap harta akan antum tinggal dan harta akan meninggalkan antum. Maka tolong antum lihat apa yang antum dapatkan setelah hijrah, bukan dunia. Karena dunia akan antum tinggalkan. Buat apa? Ketika antum dapat harta yang banyak tapi kemudian antum tinggalin. Iya Ustaz. Kadang-kala orang sadar. Tapi gaji karyawan Ustaz. Nah, antum perlu ngobrol sama karyawan. Jadi karyawan itu diajak hijrah juga.
Sampaikan kondisi ekonomi kami seperti ini. Kami lepas dari bank. Kenapa? Sebutkan ini dan itu. Tolong bantu kami dengan sabar dan sholat. Loh, betul jamaah. Ini kejadian ya di Pekanbaru, ada salah satu orang, Masya Allah. Dia cerita, dia dulu punya rekanan dengan 3 non-muslim ya. Dia sendiri yang muslim. Akhirnya, ya tadi karena urusannya sama riba, akhirnya dia memisahkan diri. Mereka punya 4 perusahaan. Akhirnya dikasih 1 perusahaan yang muslim ini. Perusahaan itu menanggung utang 25 miliar. Ya biasalah. Anak pikir orang kaya itu punya duit cash ya, Pak. Ternyata enggak. Ya enggak semua ya. Enggak ada yang kaya kayak Korun ya, Pak. Korun itu uangnya cash. Antum mau minta berapa ton emas? Ada. Sekarang orang kaya uangnya apa? Angka. 0. 0, 0, 0, tambah 0 aja. Baik, orang ini akhirnya punya utang 25M. Dia kumpulkan semua karyawan di perusahaannya. Dia ceritakan. Ini loh antum perlu menyampaikan. Ana kan bukan ustadz. Iya antum bukan ustadz. Tapi antum tahu kenapa antum hijrah. Antum sampaikan kepada mereka. Akhirnya karyawan nggak digaji. Ya sudah, kita berusaha sampai sehat. Ada uang dibagi. Ada uang dibagi. Setahun 25M lunas. Subhanallah jemaah. Artinya ketika antum hijrah, tolong yang lainnya dibawa hijrah. Kemudian ya tadi antum sampaikan, aku nggak bisa gaji, mungkin telat ini dan itu. Dan sekali lagi kalau telat bantu ya. Nggak perlu bantu dengan duit, bantu dengan apa? Sabar dan sholat, gitulah. Antum sholat, semoga Allah kasih berkah di perusahaan kita ini insya Allah. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab jemaah. Alhamdulillah berkat rahmat Allah sehingga Ustadz Syafiq berkenan hadir di Semarang. Masya Allah. Dari dulu kepingin datang ke Semarang. Cuma ada sesuatu di Semarang ini. Izin Ustadz, saya ini orang tua. Saat ini orang tua saya sangat dekat dengan salah seorang yang mengaku ahli agama. Tanpa belajar, tiba-tiba jadi seorang ahli dalam urusan agama. Kemudian orang itu mengaku sanggup berbicara dengan darah, jin, mengetahui isi hati seseorang, bahkan mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Karena petunjuk dari Allah, ujarnya. Bagaimana pendapat Ustadz saat soal hal ini? Kemudian ana mohon doa untuk orang tua ana supaya mendapatkan hidayah hal ini. Jazakallah khair. Jamaah, kiamat itu tidak akan terjadi sampai muncul ad-dajjalun thalathun. Pendusta-pendusta. Akan muncul pendusta-pendusta. Nabi menyebutkan ada 30 ya. Ya semuanya ngaku nabi, ngaku mendapatkan wahyu, ngaku mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Antum baca doa enggak supaya diselamatkan dari fitnah Dajjal? Masya Allah. Tambah banyak jamaah. Ini panitia sudah diseleksi, Ustaz. Sudah seleksi. Masya Allah. Nah, kita mengatakan wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung dari fitnah, dari godaannya al-masih dajjal. Nabi Nuh itu sudah memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sebelumnya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, kemudian nabi-nabi selanjutnya sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena dajjal itu pandai berdusta. Apalagi dajjal itu bisa mendatangkan hal-hal yang menakjubkan. Dia datang ke satu kampung yang sudah tutup kampung ini.
Allah perintahkan kepada kampung itu untuk mengeluarkan harta yang tersimpan, keluar semuanya, terbang ikut Dajjal. Antum tahu orang-orang itu suka dengan film-film Hollywood. Ada lagi film-film yang hero-hero itu bohong semua. Antum suka nggak? Gagah, dibohongin, tapi ketawa-ketawa. Seharusnya sakit hati. Kayak tadi ada orang-orang yang berdusta, membohongi. Dia nggak tahu agama sebenarnya, tapi ya ada jin yang menemani dia mungkin, sehingga dia berani mengatakan itu. Yang harus antum lakukan adalah bagaimana membawa abah antum. Ayo abah, kita datang ke ustaz. Soalnya kadang-kala orang tua itu kalau dikasih tahu sama anaknya nggak terima. Kamu itu siapa, nak? Kamu belum ada, bapak sudah ada, nak. Ya jelas lah, namanya anak. Cuma kan masalahnya tadi, nih bapak mungkin di akhir umurnya dia ingin dekat sama Allah Azza wa Jalla, ketemunya sama orang seperti ini. Ada di Jember cerita juga seorang menantu, dia mengatakan, abah anak, yakni mertua dia mengatakan, ya Allah, orang soleh Ustaz, sholat malam, selalu sholat di masjid, ya banyak sodakohnya, puasa sunnah. Sekarang berhenti sholat Ustaz. Ketika anaknya tanya, ayah kok nggak sholat lagi? Gitu. Iya, makomnya sudah beda, ayah. Berhenti sholat. Wallahi ya. Allah kalau mau menyesatkan manusia ya, maka kita harus sering baca doa supaya Allah memberikan kepada kita hidayah. Tapi itu mungkin yang bisa antum lakukan sama ayah, didoakan ayahnya, kemudian diajak datang ke kajian atau datang dengan ustadz, ngobrol sama ayahnya apa masalahnya, karena memang tadi yang disebutkan itu bertentangan dengan agama. Nggak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau saya meminta istri tinggal di rumah ibu saya, bareng di rumah ibu saya, karena kebetulan saya anak tunggal dan ibu seorang janda. Apakah saya berdosa jika memaksa? Terima kasih. Nggak boleh dipaksa. Istri itu punya hak tempat tinggal. Allah Azza wa Jalla mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Kata Allah, berikan tempat tinggal kepada istri-istri kalian itu sesuai dengan kemampuan kalian, dan jangan membahayakan mereka untuk mempersulit hidup mereka. Jangan. Kalau istri ridha, alhamdulillah. Baik. Kalau istri nggak ridha, Ustaz, apa sih haknya istri? Mama dengerin ya. Hak tempat tinggal seorang istri itu yang penting ada ruang tidur, kemudian ada dapur, ya sudah cukup untuk urusan dia. Dia bisa ada, kalau sekarang mungkin ada kamar mandi. Kalau dulu kamar mandi nggak ada di rumah. Yang penting ada kamar tidur, ada ruang untuk masak, udah cukup, itu haknya. Jadi kalau sekarang memang yang namanya kamar mandi dibutuhkan, ya sudah, itu yang wajib dilakukan suami, tapi sesuai dengan kemampuan suami. Artinya kalau tadi sang anak kepingin istrinya tinggal sama ibunya, tapi sang istri nggak mau, ya sudah, antum ngomong sama ibu, bu, anak mau sekat satu ruangan sini buat rumahnya istri, supaya ya tetap ketemu tapi istri punya privasi. Kalau ternyata sudah ada perjanjian di awal, maka istri harus nurut.